Rabu sore itu saya jelaskan satu hal tentang kekuatan percaya. Jadi orang itu diawali dengan percaya dulu. Nanti kalau udah percaya akan menghasilkan sesuatu. Jenengan jangan tanya ya, jangan tanya. Tapi konon katanya. Nanti jangan cari tukang sihir, terus buat takoni ojo. Ya, konon katanya mantra-mantranya tukang sihir itu tidak akan jadi mantra kalau yang baca tidak percaya. Kalau yang baca tidak percaya. Syaratnya itu harus percaya dulu. Percaya dulu, kamu baca, jadi itu nanti. Kan begitu. Syarat dalam ilmu sihir. Ojo mbok selidikin ya, apa itu tenan toh? Oh, itu kan dia beb novel iki. Ojo biyen penyihir. Nauzubillah min dzalik. Syaratnya percaya dulu. Kalau udah percaya, baca mantranya, nanti jadi. Itu tukang sihir. Apakah itu enggak ada kaitannya dengan kehidupan? Memang hidup tuh begitu. Harus percaya. Kalau enggak percaya, enggak menghasilkan. Percaya dulu akan menghasilkan sesuatu. Dalam riwayat yang sangat lemah, pernah disebutkan Rasul bersabda SAW, la wi'taqada ahadukum ala hajarin lanafa'ah. Seandainya salah seorang di antara kalian percaya pada sebongkah batu, pasti rasa percayanya itu akan memberikan manfaat. Bukan batunya, rasa percayanya. Contoh, ini mungkin sebagian besar pernah ngalami waktu dulu SD, zaman biyen ya. Kalau SD sekarang enggak ketemu yang model begini. SD dulu. Kalau kita lagi kebelet, ya kebelet. Suruh cari apa? Loh, ini pelaku semua. Kalau kebelet suruh cari batu. Terus suruh ngapain? Hah? Ada yang suruh genggam, ada yang suruh ngantongi. Betul kan ya? Kantong ono, genggam gitu. Engkau lah hilang, pindah. Hasilnya hilang kan ya? Mulusnya hilang. Ya, bisa bertahan sekian jam bahkan gitu kan ya. Sampai ketemu tempat yang pas untuk mewujudkan hajatnya tadi. Berkat batu, ora. Bukan berkat batu. Rasa percaya kita itu membuahkan sesuatu. Lah saya itu herannya, sepuranipun ingkang kathah, jenengan kok pakai percaya itu untuk urusan urusan begitu percaya. Lah kalau urusan duit 2 miliar, 3 miliar kok mikir? Apa ya hasil ya? Mosok toh. Urusan mana yang lebih susah? Cari uang 1 miliar atau menahan agar tidak keluar? Menahan biar yang di perut gak keluar waktu kebelet yang luar biasa. Itu susah atau mudah? Susah, wis kemeringet, lemes dia. Tahu ngalami aku ya. Betul kan ya? Kemeringet, lemes, awak, sendi-sendi rasanya mau lepas semua gitu ya. Cuman gara-gara ngempet luar biasa. Cari uang 1 M lebih gampang. Golek sik perkara itu gak itu kan golek sik ya. Bergerak, lebih mudah. Nah untuk yang sulit tadi, kamu percaya batu kalau kamu pegang itu bisa membuat rasa mules dan lain sebagainya hilang. Kamu pegang dan kamu amalkan itu. Hasilnya hasil. Golek duit 1 miliar kok kakek mikir. Apa ya hasil ya? Musuk tuh ya. Jadi kalau saya dari SD udah diajari begitu sama orang-orang dulu. Nyekel waktu ya tak tingkatkan ilmunya. Maksudnya nyekel waktu gue modal iki, mbok sing luwih gedhi ngono lho. Kalau jenengan nanti ketemu ahli ceramah ulung. Saya kan belum ahli ulung nih, ahli ceramah ulung. Nanti pakai. Kalau kamu itu kalau mau ngomong gugup, kalau mau ngomong nggak bisa fokus gitu ya. Caranya bagaimana biar ketemu orang banyak nggak grogi kalau ceramah. Wes tak ajari gratis, murah meriah. Ya, ambil saja benda apapun terserah. Bisa jadi tisu, bisa jadi apapun. Kalau ada mic ya, mic-nya dipegang betulan, pokoknya niat megang. Ambil tisu, untel-untelan gini. Ya, fokuskan dirimu pada sing mbok untel-untel iki. Ngomong.
Grogimu buangan yang gini. Pindah gini. Selesai ngomong, nggak akan grogi. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Ya, ini pelaku loh ya, bukan teori, pelaku, pegang. Groginya akan hilang. Makanya orang kalau lagi gugup, cari pegangan mesti. Gocekan apa gitu kan ya. Biar tidak gugup, kadang nyekeli tangannya konco diremet-remet gitu kan ya. Apa gugup aku gitu kan ya. Nah daripada tangannya temannya jadi korban, lebih baik tisu yang jadi korban. Nah, maka dalam berdoa itu ada satu syarat mutlak. Syarat mutlak apa? Kamu harus berdoa dengan rasa percaya doamu terkabul. Ud'ullah wa antum mustaqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin percaya doanya kabul. Itu syaratnya. Nah kenapa sekarang banyak doa enggak kabul? Lah yang doa enggak percaya kok. Masa iya? Apa iya ya? Masa duit gak duwe kok? Apa iya? Aku elek ngene, tambah lagi ada komentar. Sadar. Sing nglamar ki yo ganteng-ganteng ditolak. Sing nglamar ki yo duite akeh ditolak. Wis welek ra ndek duit. Sadar. Bangun dari mimpimu, gitu kan ya? Tambah ra sido donga. Ya Rob, gak sido. Tidak jadi ya Allah. Gagal berdoa sebelum minta. Itu kan ya. Masya Allah ki menungso. Mestinya percaya Allah pasti mengabulkan permintaan saya. Jalu gitu. Minta tapi dengan percaya. Nah ini yang angel ini kadang membuat dirinya sendiri percaya. Karena terlanjur dirinya percaya kepada angka. Percaya pada sesuatu yang konkret menurut fikirnya. Sesuatu yang nyata menurut fikirnya. Tapi melupakan yang maha nyata dan maha bisa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.